Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, mahasiswa-mahasiswiku yang berbahagia. Mudah-mudahan masih tetap semangat di era pandemi COVID kali ini. Walaupun dengan kuliah daring, kita tetap semangat menimba ilmu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi manajemen yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Jadi, di dalam pengorganisasian ini nanti, titik poinnya ada pada menyusun struktur organisasi untuk sebuah perusahaan. Pengertian dari pengorganisasian itu sendiri adalah cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan sumber daya. Sumber daya yang dimiliki perusahaan itu cukup banyak dan beraneka ragam, namun biasanya yang sering sumber daya itu meliputi sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya bahan baku, tenaga kerja, dan seterusnya. Disusun secara yang paling efektif. Kemudian yang kedua, merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan suatu organisasi, diikuti dengan penugasan seorang manajer dengan wewenang pengawasan terhadap anggota kelompoknya. Jadi, yang kedua ini pengertiannya adalah pengelompokan kegiatan organisasi ini diikuti dengan tupoksi, tugas, pokok, dan fungsinya seorang manajer untuk diberi wewenang bagi pengorganisasian para anggota organisasinya. Yang ketiga merupakan hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi jabatan-jabatan dan tugas-tugas para karyawan. Jadi di dalam struktur organisasi itu nanti tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan ini saling berhubungan satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nanti akan terlihat di dalam bagan struktur organisasi. Seperti apa hubungan antara bagian satu dengan yang lain, antara fungsi-fungsi jabatan yang satu dengan tugas fungsi-fungsi jabatan yang lain. Yang keempat adalah cara manajer melakukan pembagian tugas dan pendelegasian wewenang. Di sini pengorganisasian itu merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab. Serta apabila diperlukan, seorang pimpinan atau manajer organisasi mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat atau struktur organisasi di bawahnya untuk bisa mengambil keputusan berdasarkan wewenang yang sudah didelegasikan oleh manajernya. Prosedur proses di dalam pengorganisasian yang pertama adalah
perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, di dalam membuat prosedur pengorganisasian ini, kita harus bisa merinci seluruh pekerjaan, supaya pekerjaan itu bisa dibagi-bagi kepada seluruh anggota organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian yang kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang. Apa maksudnya? Bahkan beban pekerjaan itu harus bisa dibagi sedemikian rupa, sehingga kegiatan itu memang secara nalar, secara logika dapat diselesaikan oleh orang tersebut, sehingga clear dalam suatu tugas, pekerjaan itu dapat terselesaikan oleh bagian dan orang tersebut. Yang ketiga adalah pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan terpadu dan harmonis. Inilah fungsi utama dari seorang manajer di dalam mengkolaborasikan antara personal yang satu dengan yang lain, antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, supaya dapat bekerja sama, terpadu, terintegrasi, dan harmonis untuk mencapai tujuan organisasi. Yang berikutnya adalah aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian. Aspek yang pertama adalah pembagian kerja. Jadi, di dalam pengorganisasian itu, pekerjaan itu dibagi oleh masing-masing personal yang ada di dalam organisasi. Si A tugasnya apa, kewenangannya apa, tanggung jawabnya apa, dan dia bekerja di bagian mana. Ini adalah pembagian kerja. Kemudian yang kedua, departementalisasi. Departementalisasi itu di dalam sebuah organisasi ada banyak departemen. Orang tersebut atau karyawan tersebut masuk bagian departemen yang mana. Ya, misalnya ada departemen personalia, ada departemen produksi, ada departemen pemasaran, ada departemen sumber daya manusia, dan ada departemen-departemen yang lain yang masing-masing mempunyai bagiannya sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah bagan organisasi itu sendiri atau bagan organisasi formalnya. Jadi untuk lebih mempermudah untuk mengetahui hubungan antar bagian dan tugas wewenang tanggung jawab serta siapa bertanggung jawab kepada siapa dan pelaporannya harus kemana, maka diperlukan sebuah bagan organisasi yang formal. Yang keempat adalah rantai perintah dan kesatuan perintah. Maka dari itu di dalam bagan nanti ada rantai perintah. Siapa memerintah kepada siapa dan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Masing-masing ada bagiannya sendiri-sendiri, ada manajemen puncak, ada manajemen menengah, ada manajemen lini pertama. Kemudian masuk yang kelima, yaitu tingkatan-tingkatan hierarki manajemen. Seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu ada manajemen puncak atau top manager, ada middle manager, dan ada first level manager atau manajer lini pertama. Seperti ada direktur utama, ada direktur bagian, ada mungkin yang
mandor, kepala bagian, kepala divisi, dan seterusnya. Lalu untuk bisa satu sama lain terkait secara harmonis, perlu ada saluran komunikasi. Kemudian yang ketujuh, penggunaan komite bila memang diperlukan. Yang kedelapan adalah rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal. Artinya, rentang manajemen di antara kelompok bagian-bagian dan pekerjaan-pekerjaan secara informal, baik di internal maupun eksternal perusahaan atau organisasi tersebut. Inilah gambar atau bagan urut-urutan rantai perintah. Yang pertama adalah dari direktur, kemudian ada di bawahnya wakil direktur, ada manajer divisi, ada manajer departemen, ada di bawahnya lagi kepala penyelia, ada penyelianya, kemudian yang terakhir adalah karyawan operasional. Inilah bentuk rantai perintah. Sehingga siapa memerintah siapa dan siapa bertanggung jawab kepada siapa, ini jelas. Sehingga pekerjaan bisa terintegrasi, terkomunikasikan dengan baik, terkoordinir dengan nyaman, aman, kemudian segala sesuatunya di dalam sebuah organisasi itu akan timbul keharmonisan di dalam bekerja sehingga kinerjanya bisa menjadi baik dan selalu meningkat. Struktur organisasinya atau desain organisasinya ini mempunyai pengertian atau definisi bahwa merupakan mekanisme formal dengan mana organisasi itu dikelola. Di mana aspek utama proses penyusunan struktur organisasi yang pertama harus dilakukan adalah dengan menyusun departementalisasi. Apa itu? Merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Jadi, di dalam kegiatan departementalisasi ini mengidentifikasi kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang kemudian sejenis dan saling berhubungan untuk dikelompokkan menjadi satu. Misalnya, departementalisasi bidang produksi. Misalnya pekerjaannya meliputi pengadaan bahan baku, pembuatan desain produk, kemudian kegiatan produksi itu sendiri, kemudian mungkin berkaitan dengan peralatan dan mesin-mesin. Jadilah satu menjadi departementalisasi bagian produksi. Dan seterusnya seperti itu, sehingga bagian-bagian yang lain yang sejenis akan terkonsentrasi dan satu sama lain tidak saling tubrukan karena sudah terdepartementalisasi. Nah, ini biasanya akan tercermin pada struktur yang formal dan tampak oleh suatu bagan organisasi. Yang kedua adalah pembagian kerja. Perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi setelah dibuat departementalisasi, lalu dilakukan pembagian kerjanya. Pembagian kerja di sini merupakan bagian job description ya. Jadi ada deskripsi tugas dan tanggung jawabnya seperti apa.
Misalnya seperti tadi contoh dalam departementalisasi produksi, apa misalnya bagian pengadaan bahan baku, tugasnya apa? Misalnya mencari supplier, kemudian mengecek bahan baku yang akan dikirim, kemudian nego harga, dan seterusnya. Ini pembagian kerjanya seperti itu. Lalu bagian perancang desain, harus selalu update desain produk yang akan diproduksi. Dan seterusnya seperti itu, masing-masing bagian dirinci tugas pekerjaannya di setiap individu dalam organisasi. Kemudian unsur-unsur struktur organisasi ini terdiri dari ada namanya spesialisasi kegiatan. Spesialisasi kegiatan ini berkenaan dengan spesifikasi tugas per individu dan kelompok kerja dalam organisasi. Ini merupakan bentuk pembagian kerja dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja, menjadi departementalisasi tadi. Ya, ini spesialisasi kegiatan. Jadi misalnya kegiatannya spesial untuk mencari bahan baku. Kegiatannya spesial untuk membuat desain dan seterusnya. Lalu ada namanya standarisasi kegiatan. Standarisasi kegiatan ini merupakan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang sudah direncanakan. Jadi, kegiatan yang sudah direncanakan itu ada standarnya. Nah, apabila pekerjaan itu belum sesuai standar, berarti pekerjaan itu belum berhasil atau belum sempurna. Maka perlu dibuat standar untuk jadi acuan di dalam pelaksanaan pekerjaan bagi individu dalam organisasi. Yang berikutnya adalah koordinasi kegiatan. Ini menunjukkan prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja dalam organisasi. Ini sangat penting, karena kerja di dalam sebuah organisasi adalah teamwork. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa semau gue, kita harus selalu koordinasi antar bagian. Misalnya, bagian produksi barang, dia tidak bisa semena-mena, pokoknya buat produksi, buat barang ini. Dia harus berkonsultasi, berkoordinasi dengan pengadaan bahan baku. Apakah bahan bakunya sudah siap apa belum? Kemudian bagian pengadaan bahan baku harus koordinasi dengan bidang keuangan. Kalau mau pengadaan bahan baku, beli bahan baku, adakah keuangannya tersedia? Apakah uangnya sudah siap untuk mengadakan bahan baku? Dan seterusnya seperti itu dari A sampai Z. Selalu ada koordinasi antar fungsi-fungsi satuan dalam kerja organisasi. Sehingga itulah yang namanya integrasi, menjadi satu kesatuan unit kerja yang utuh. Yang berikutnya adalah sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. Jadi di dalam membuat keputusan itu bisa menggunakan sentralisasi, bisa dengan desentralisasi. Ini menunjukkan lokasi atau letak kekuasaan pembuatan keputusan. Keputusan itu mau terpusat di sentral oleh pimpinan puncak atau top manager, atau dibagi-bagi ke bagian departemen, ke bagian manajer bagian, dan seterusnya untuk mengambil keputusan. Itu namanya desentralisasi. Jadi ini tergantung kepada manajer utamanya mau membreakdown, mau membagi, mau mendelegasikan kewenangannya untuk membuat keputusan,
atau tidak. Sehingga ini akan bisa tercermin apakah itu sentralisasi atau desentralisasi di dalam struktur organisasi itu. Yang berikutnya adalah ukuran satuan kerja. Dalam ukuran satuan kerja ini menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Misalnya, bagian produksi jumlah karyawannya berapa? Bagian pengadaan bahan baku, jumlah tenaga kerjanya berapa? Itu merupakan bentuk ukuran satuan kerja. Makin besar personilnya, berarti ukuran satuan kerjanya besar. Makin sedikit karyawannya, berarti ukuran satuan kerjanya semakin kecil. Dan ini bergantung juga kepada besar kecilnya organisasi dan banyak sedikitnya produk yang akan dihasilkan. Ada beberapa bagian organisasi di sini. Jadi bagian organisasi ini menggambarkan 5 aspek utama dalam struktur organisasi. Yaitu tadi sudah saya sampaikan di slide awal, yaitu ada pembagian kerja, di mana setiap kelompok menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialisasi yang digunakan. Ini berkaitan dengan pembagian kerja. Lalu ada rantai perintah, yaitu manajer dengan para bawahannya, di mana rantai perintah ini menunjukkan hubungan, wewenang, dan tanggung jawab yang berhubungan antara atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi yang nantinya akan satu sama lain terintegrasi. Kemudian yang ketiga ada tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Nah, di dalam tipe pekerjaan yang akan dilaksanakan ini ada label dan deskripsi pada setiap kotak untuk menunjukkan pekerjaan organisasi atau bidang tanggung jawabnya masing-masing. Yang berikutnya adalah pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Jadi pengelompokan tadi adalah departementalisasi, yaitu keseluruhan bagian menunjukkan atas dasar apa kegiatan organisasi dibagi-bagi atas dasar fungsi dan divisinya atau bagian lainnya. Kemudian ada tingkatan manajemen, yaitu suatu bagian tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan, tetapi juga keseluruhan hierarki di dalam sebuah manajemen. Ini namanya tingkatan di dalam manajemen. Seperti yang di awal saya sampaikan, ada top manager, ada middle manager, dan ada first level manager. Ini yang berikutnya adalah slide mengenai bentuk-bentuk bagan struktur organisasi. Ada beberapa jenis bagan struktur organisasi. Yang pertama ini yang sangat umum sekali adalah bentuk piramid. Kemudian ada juga bentuk bagan organisasi secara vertikal. Ini pimpinannya yang ada di paling atas, kemudian terus ke bawah secara vertikal. Lalu ada bentuk juga bagian organisasi secara horizontal, di mana pimpinannya ada di sebelah kiri ke kanan, sampai yang paling kanan adalah bawahan. Lalu ada juga bagian organisasi yang bentuknya lingkaran, di mana yang terpusat di tengah adalah pimpinannya, kemudian melebar terus ke bagian manajer menengah, first level manager, dan karyawan yang umum di bagian paling luar. Itu saya kira banyak sekali ternyata bagian struktur organisasi, namun yang sering kita jumpai di lapangan yang paling banyak adalah yang bentuk piramid, yang paling mudah.
Sekian dulu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat bermanfaat, dapat menggugah semangat untuk tetap selalu belajar. Namun demikian, apabila penjelasan ini kurang cukup, maka mahasiswa-mahasiswi dapat membaca literatur, buku maupun modul yang saya buat. Silahkan dicari modulnya, dicari bukunya, bisa dibaca-baca sebagai tambahan kepahaman. Namun demikian tentu untuk mengukur apakah kuliah daring kali ini, pertemuan ini bisa diserap oleh mahasiswa dengan baik, perlu adanya alat evaluasi, yaitu dalam bentuk latihan soal-soal atau penugasan-penugasan. Latihan dan tugas ini nanti disilakan dikerjakan, diketik komputer, kemudian dikirim ke saya lewat email maupun lewat WhatsApp. Silakan saja. Sekarang ini di era IT banyak sekali sarana komunikasi dan model-model pengiriman lewat elektronik. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.